milik Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan kepada kita, sebab kita adalah milik Tuhan. Milik siapa, saudara? Sebagai orang percaya, hidup kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Kita sudah dibeli karena kita dijual oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa dengan melanggar firman Tuhan. Tetapi Yesus Kristus dikatakan membeli kita. Dengan apakah kita dibeli? 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, nyawa. Dengan nyawa kita dibeli, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Katakan, saya sudah dibeli dengan harga yang lunas. Tidak dicicil, amen. Bahkan tidak berhutang, ya. Nah, saudaraku, jadi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kita sudah dibeli. Tapi permasalahannya adalah seberapa banyak orang sadar bahwa hidupnya milik Tuhan, dan seberapa banyak orang rela hidupnya dimiliki Tuhan. Tuhan kecewa pada umat pilihannya, bangsa Israel. Maka dikatakan Yesaya 1 ayat 3, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Dan sampai hal ini jadi pada kita, amin. Padahal kita sudah ditebus. Jangan sampai kita tidak memahaminya, siapa kita ini. Tentu ini merupakan hal yang sangat penting, karena siapa kita dapat dilihat dari siapa pemilik kita. Siapa pemilik saudara? Tegaslah, siapa? Bukan iblis, ya. Jangan, amin. Saudaraku, Roma 14 ayat 8 berkata, sama-sama kita baca ayat ini. Roma 14 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup dan jika kita mati, jadi baik hidup atau mati. Jadi hidup untuk siapa? Untuk Tuhan. Dimiliki oleh Tuhan. Wow, itu adalah sebuah kehormatan. Itu adalah sebuah kebanggaan. Coba katakan, aku bangga memiliki Allah sepertimu. Tahu lagunya? Coba kita nyanyikan dulu. Aku bangga memiliki Allah sepertimu. Aku bahagia menjadi milikmu. Siapa bahagia milik Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Itu satu kebanggaan. Kita perlu bersyukur. Tuhan yang maha besar dan ajaib itu menjadikan kita miliknya. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan dapat memilih apa saja di dunia ini untuk dijadikan miliknya. Bahkan dia berkata, batu pun bisa dibuatnya memuji dia kalau anak-anaknya nggak memuji dia. Itulah dia luar biasanya. Tetapi kita sangat bangga, kita dijadikannya miliknya. Dia memilih untuk memiliki kita, padahal dia bisa buat segala yang lain untuk dimilikinya. Satu-satunya alasan untuk hal itu karena kita sangat berharga di mata Bapa surgawi. Katakan kiri kananmu, engkau berharga, saudaraku. Gini-gini milik Bapa. Haleluya. Nah, saudaraku, tapi kita harus bisa membuktikan kepada dunia ini. Kita harus bisa menunjukkan bukti kepada dunia ini bahwa kita milik Tuhan. Berani? Berani membuktikannya? Karena kita ini milik Kristus, maka kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang dunia ini.
menunjukkan bahwa kita ini milik Tuhan. Memang sekarang ini belum dipisahkan secara globalnya, lalang dan gandum masih sama-sama. Tetapi pada masa-masa akhir, Tuhan akan mengadakan pemisahan antara orang benar dan orang fasik, antara gandum dan lalang. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan kualitas hidup yang berbeda dengan yang bukan milik Tuhan, sebagai bukti kita adalah milik Tuhan. Apa itu? Yang pertama adalah kita baca Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Tepat? Galatia 5 ayat 24. 1, 2, 3. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Inilah yang harus kita tunjukkan buktinya pada dunia ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini standarnya. Orang yang mau dimiliki oleh Kristus, standarnya adalah hidupnya telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dua hal ini yang mampu menyeret manusia menjadi jahat, yaitu hawa nafsu dan keinginan. Maka itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, termasuk kepada kita, supaya kita mematikan. Itu sama dengan menyalibkan, karena semua yang disalib pasti mati. Mematikan semua perbuatan daging. Dikatakan Kolose 3, 5 dan 8 saya baca. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan penyembahan berhala. Dan ayat 8 berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Katakan amin. Saudara, kita harus sadar, tidak semua orang Kristen adalah milik Kristus. Sebab menjadi milik Kristus berarti bersedia menerima konsekuensi ini. Apa itu? Itu tadi, menyalibkan semua kehendak daging keduniawian. Saudaraku, kalau kita masih mengikatkan diri dengan berbagai kesenangan dunia, berarti sesungguhnya kita masih dimiliki oleh dunia dan bukan milik Kristus. Banyak orang Kristen tidak sadar ini. Banyak orang Kristen yang sebenarnya sinkritisme. Apa itu? Menduakan Tuhan. Ya, menyembah Tuhan juga, tapi lebih menuruti keinginannya daripada keinginan Tuhan. Ya, seolah-olah memiliki hubungan dengan Tuhan, padahal di baliknya ia hanya menggunakan Tuhan untuk kepentingannya, pemuasan hidupnya. Memanglah bisa materinya tambah baik, ekonominya tambah baik, batinnya puas. Tuhan hanya dijadikan sebagai alat untuk meraih semua keinginannya. Tetapi yang Tuhan mau adalah orang-orang yang hidupnya berbakti kepada Dia. Itulah miliknya. Amin. Lukas 4 ayat 8 berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Haleluya. Baktikan diri kita kepada Tuhan, bukan pada iblis dan pengikutnya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mau mengikuti Tuhan dengan seutuhnya. Minggu lalu kita bicara mengenai mengasihi Tuhan segenap. Ini juga didukung dengan seutuhnya mengikut Tuhan. Kita baca dulu Ulangan 13 ayat 4. Inilah milik Tuhan. Ulangan 13 ayat 4.
Bersama kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Siapa yang harus kita dengar? Tuhan kita, firman-Nya. Jangan dengar iblis yang berkata habislah engkau sekali ini. Jangan dengar iblis yang berkata macam-macam kepadamu. Dengar firman Tuhan. Haleluya. Dikatakan di sini mengikuti Tuhan berarti takut akan Tuhan. Bukan takut negatif ya, tapi hormat kepada Tuhan. Gak berani melakukan dosa, itulah dia. Berpegang pada perintahnya walau sulit. Mendengar suaranya, bukan suara iblis, bukan suara orang-orang yang mendatangkan kita jadi takut. Berbakti kepadanya bukan pada berhala. Berpaut kepadanya bukan pada keinginan dunia ini. Amin. Dan hal yang sama dituliskan dalam Keluaran 19 ayat 5 begini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, yang sungguh-sungguh katakan saya. Inilah dia janjinya. Dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara bangsa-bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Harta kesayangannya. Harta kita, wow, kita sangat jaga baik-baik supaya jangan hilang. Betul? Betul? Bapak Gembala pernah cerita, hanya kecil saja kerabu saya hilang. Saya cari sampai dapat. Karena berharga. Amin. Amin. Kita milik Tuhan. Tuhan tidak mau saudara hilang. Tuhan gak mau setan merebut saudara daripadanya. Tapi ada patokan-patokan diberi Tuhan. Haleluya saudaraku. Sungguh-sungguh mendengar firman-Ku, kata Tuhan. Di sini semua sungguh-sungguh walau panas. Haleluya. Bersyukurlah sudah tambah kok arus kita. Pelan-pelan kita akan pakai AC. Tapi harus berkorban dulu kita, amin. Arusnya sudah ditambah semalam. Puji Tuhan. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kurang meriah. Haleluya. Jadi saudaraku, walaupun masih panas-panas seperti ini, tetap sungguh-sungguh mendengarkan. Nah, saudaraku, harta kesayangannya dijaganya. Tapi bagian kita juga ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang harus kita tunjukkan bukti bahwa kita milik Tuhan adalah perkataan kita harus selalu membangun. Efesus 4:29 berkata begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor itu termasuklah perkataan negatif, perkataan melemahkan, ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Bangun saudara-saudara kita, amin. Supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia, kata firman Tuhan. Biarlah setiap kali kita berkata-kata, orang-orang diberkati. Haleluya. Kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Sebab Amsal 18:21 semua kita tahu ayat ini. Hidup dan mati dikuasai. Siapa suka menggemakannya? Jadi hidup dan mati tidak dikuasai corona. Haleluya. Hidup dan mati dikuasai. Saya tidak mau sering-sering mengucapkannya itu. Mengucapkan yang tadi itu maksudnya. Hidup dan mati kita dikuasai lidah. Ucapkanlah, saya sehat, saya panjang umur, saya sembuh, saya diberkati. Sama-sama juga engkau diberkati. Engkau orang yang sangat diberkati Tuhan. Engkau pasti berhasil. Haleluya. Itu perkataan yang membangun. Apa yang keluar dari mulut kita haruslah selaras
firman. Kita harus bisa menjadi orang yang bijak. Karena Amsal 14 ayat 3 berkata, orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Jadi kalau mulut kita ini salah sedikit, mungkin kita di dalam sudah dongkol ya, cengkel, lalu keluarlah kata-kata yang tidak baik, gak terpelihara lagi hidup kita. Bisa buyar, rencana bisa buyar, rumah tangga bisa retak, hubungan bisa retak. Itu sebabnya dikatakan Amsal ini, orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Berhati-hati dengan apa yang kita perkatakan. Amin. Tunjukkan pada dunia ini kita milik Tuhan. Jangan katakan lagi perkataan negatif itu. Jangan ucapkan lagi perkataan kotor itu. Haleluya. Selanjutnya, bukti apa yang kita tunjukkan lagi? Perbuatan kita yang menjadi terang. Kita ini surat Kristus yang terbuka. Kira-kira seperti Alkitab berjalan gitulah. Orang gak bisa baca Alkitab kita ini, apalagi dia bukan orang Kristen. Tapi kita berjalan, dan kita tunjukkan perbuatan kita yang menjadi terang, dibaca oleh orang dunia ini. Amin. Jadi perbuatan kita harus meneladani kehidupan Yesus. Sebab 1 Yohanes 2:6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Wajib. Itulah sebabnya di Antioquia dulu disebut Kristen. Kristus kecil. Karena hidup mereka seperti Kristus, yang penuh kasih, yang penuh kuasa, yang mau selalu menolong. Itulah hidup kita. Kita adalah secercah cahaya di tengah kegelapan. Kalau gelap, sekecil apapun cahaya sangat dibutuhkan. Jadi kitalah itu. Yesaya 60 ayat 3 berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Haleluya. Ujung Serdang berduyun-duyun datang kepada terangmu, hai orang ujung Serdang. Itu harus jadi. Haleluya. Sepanjang Gang Rasmi datang kepada terangmu, hai anak-anak Tuhan yang tinggal di Gang Rasmi. Di Gang Karoja kah, di Teluk kah, di Koserna kah, di Gang Nauli kah, di Bangun Sari, semuanya orang-orang datang kepada terangmu. Bahkan dikatakan, dan raja-raja, raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi kita adalah cahaya bagi dunia ini. Kenapa? Karena sang sumber cahaya itu, sang sumber terang itu tinggal dalam hati kita. Suka atau tidak, setiap orang percaya yang mengaku milik Tuhan memiliki peran sangat penting di dunia ini, yaitu memberikan secercah cahaya kehidupan bagi mereka yang terhilang. Amin, saudaraku. Sehingga ketika orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan, dia lihat kita, mereka dapatkan pengharapan bahwa setiap pergumulan pasti ada jalan keluarnya. Karena anak-anak Tuhan membuktikannya. Memang kita tidak lepas dari masalah, tapi dia lihat saat kita ada masalah, kita percaya mujizat, ada jalan keluar, dia lihat kita, dia pun berpengharapan. Itulah maksudnya perbuatan kita menjadi terang. Amin. Ketika orang-orang yang sedang dirundung oleh duka cita melihat kita, mereka menemukan sukacita, mereka menemukan damai. Sekarang ini banyak orang stres, banyak orang kehilangan harapan, banyak orang khawatir. Tapi jika anak-anak Tuhan menjadi secercah cahaya, saat dia melihat anak-anak Tuhan, dia menemukan sukacita. Haleluya. Ketika orang-orang yang sedang patah semangat, dia lihat saudara, dia lihat kita, dia lihat anak-anak Tuhan di Gia, mereka menemukan gairah akan masa depannya. Haleluya. Kita yang telah percaya kepada Yesus, yang miliknya Tuhan sendiri,
adalah secerca pengharapan bagi mereka. Pastikan hidup kita memancarkan cahaya Kristus, sehingga setiap orang yang melihatnya dapat semakin mendekat pada Tuhan. Seperti Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau orang mengeluh, kita bersuka cita. Kalau orang takut, kita tidak takut. Kalau orang bersungut-sungut, kita memuji bermazmur bagi Tuhan. Bukan karena semua beres, tapi kita kenal siapa pemilik kita. Haleluya. Dan yang selanjutnya, apa yang perlu kita tunjukkan? Bukti apa yang kita tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita milik Tuhan? Kejar hal-hal yang benar. Apa saudaraku? Kalau tidak benar, jangan dilakukan. Roma 14:19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dosa nggak mendatangkan damai, saudara. Kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dengan kata lain, orang percaya adalah orang-orang yang menjauhi hal-hal yang merampas damai dan sukacita. Kalau itu merampas damaimu, jauhi. Kalau itu merampas sukacitamu, jauhi. Kejar yang mendatangkan damai, amin. Saudaraku, biarlah kita tidak mengucapkan ataupun melakukan ataupun memutuskan sesuatu yang tidak membangun orang lain, sesuatu yang tidak membangun hidup kita. Perhatikan apa yang sedang saudara kejar. Haleluya. Pastikan kita mengejar hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jika tidak, berbalik arah. Jangan sampai terlalu jauh diseret oleh dunia ini, dan jangan sampai terlambat. Haleluya. Itulah bukti yang harus kita tunjukkan. Dan selanjutnya, ada tanda bahwa kita ini benar-benar milik Tuhan. Amin. Roma 1:6 berkata, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Apa tandanya? Dalam Galatia 6:17b Rasul Paulus berkata, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Orang dunia mungkin gak melihat tanda dalam tubuhmu, tapi Yesus tahu. Haleluya. Memiliki tanda sebagai milik Tuhan Yesus pada tubuh kita sangatlah penting. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, gak usah di sini baca, nanti di rumah baca, Yehezkiel 9 ayat 1-6 dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki tanda huruf T, kalau dalam bahasa Ibrani tau, itu saudaraku berbentuk salib. Jadi setiap orang yang tidak memiliki tanda huruf T pada dahi harus dibunuh dan dimusnahkan tanpa rasa sayang, tanpa belas kasihan. Tetapi yang memiliki tanda itu tidak boleh disinggung atau dijamah atau dibunuh. Sekarang ini dalam perjanjian baru, apakah maksudnya itu bagi kita? Apabila pada tubuh kita tidak terdapat tanda sebagai milik Kristus, maka akan ada tanda lain. Itulah yang dituliskan di Wahyu itu 6:6. Jadi kalau tidak ada tanda milik Yesus itu dalam kita, ini yang bisa masuk. Yang terjadi pada masa antikristus dalam Wahyu 13. Jadi berbahagialah kita karena Tuhan pilih kita, tebus kita untuk menjadi miliknya dan diberi tanda sebagai kepunyaannya. Haleluya. Sehingga bukan tanda 666 itu yang ada pada tubuh kita. Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya bagi kita. Bila kita mengasihi Dia dan memberikan hidup kita, tubuh kita kepadanya, pastilah
Disinilah kita diselamatkannya dari ancaman 666 itu. Haleluya. Jadi jangan katakan vaksin itu 666. Jangan. Sepanjang dirimu milik Tuhan, Dia tidak biarkan engkau terjerat ke sana. Haleluya. Keadaan dunia sekarang ini sudah menunjukkan kegenapan firman Tuhan di akhir zaman. Sampar ini, wabah ini, dan kegoncangan ekonomi dunia sudah menyebar. Itu sebabnya marilah kita serahkan seluruh hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya dengan memiliki tanda sebagai miliknya, kita diluputkan. Ini yang penting. Kita diluputkan dari segala hal yang mengancam tubuh kita. Kalaupun ada rencana iblis ingin menyeret kita, tapi karena kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita serahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan, kita diluputkan dari ancaman 666 itu. Haleluya. Kalau antikris menandai orang-orang kepunyaannya, maka Tuhan pun menandai orang-orang yang menjadi kesayangannya, miliknya. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya, tandanya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Siapa kepunyaan Yesus? Saya. Dasar yang diletakkan oleh Allah sendiri itulah gereja sejati. Bukan gedung ini ya. Gereja sejati, saya dan saudara, tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Gereja sejati adalah orang percaya yang memiliki materai atau tanda yang Tuhan berikan. Perjanjian lama tadi semua yang punya huruf T. Di perjanjian baru itu maksudnya pikul salibmu. Apa saudaraku? Itu tanda itu. Sehingga pada saatnya nanti dia mengenal benar-benar orang kepunyaannya sendiri. Jadi tanda yang dimiliki oleh orang yang akan dikenal Tuhan pada saat dia menyatakan diri kelak adalah kita rela atau layak, wajar, mau menderita karena salib Kristus. Nggak perlu kita berkalung salib besar-besar, kalaupun itu nggak masalah. Nggak perlu kita berkeramur salib besar-besar. Nggak perlu kita buat besar-besar salib di gereja ini. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita tandanya adalah memang kita rela menderita untuk Yesus. Bukan karena dosa, men. Penderitaan karena salib Kristus, itulah tanda seseorang adalah milik Kristus. Galatia 6:14 kita baca. Galatia 6:14. Galatia 6:14. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau megah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Orang yang menerima salib Kristus, maka dunia ini makin lama makin tidak menggairahkan bagi dia. Itulah pikul salib. Sebaliknya, kesukaannya adalah bagaimana dalam hidupnya ini menyenangkan Tuhan selalu. Itulah tanda kita. Haleluya. Haleluya. Adakah salib itu kita pikul? Lukas 9:23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Berapa lama katanya? Sekali seminggu?
setia, dan mengikut, bukan mengikut keinginan daging, bukan mengikut kesenangan daging. Haleluya. Di saat kita memikul salib yang menurut dunia adalah kebodohan, tetapi bagi kita yang percaya kepadanya, salib adalah kekuatan Allah. Orang mungkin kata bodoh, berkata bodoh. Kan pemerintah bilang jangan beribadah. Bukan dibilang jangan beribadah, patuhi protokol kesehatan. Bukan ditutup gereja, enggak. Ya. Lalu saudara beribadah, bodoh kali pun kau katanya. Pikul salibmu, amin. Haleluya. Kau keluar tiap hari, kemana aja kau kata? Di rumah saja, kata pemerintah. Tapi kau mengunjungi, kau menginjil, diejek, dihina, pikul salibmu. Haleluya. Haleluya. Dicaci engkau, dimaki engkau berkati dia. Diberkatilah engkau saudaraku. Orang bilang bodoh kali pun kau, pikul salibmu. Haleluya. 1 Korintus 1:18, salib itu kekuatan Allah. Kunci agar kita mampu bertahan dalam penderitaan karena Kristus, bukan karena dosa ya. Ada orang masuk yang di penjara banyak bernama murid-murid Yesus. Ada namanya Yohanes lah, ada namanya Matius lah. Kadang bikin malu sebenarnya. Bukan itu pikul salib. Haleluya. Haleluya. Jadi kunci agar kita mampu bertahan, kalaupun ada penderitaan, kalaupun kita diejek, kalaupun kita dihina, adalah kita sadar bahwa penderitaan karena Kristus itu adalah tanda atau cap atau materai bahwa kita adalah milik Kristus. Haleluya. Paulus katakan, dalam tubuhku ada tanda milik Kristus. Dia rela menderita. Dia pahit pun gak mundur dia, karena dia sudah ketemu Tuhan. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar. Banyak masalahnya, banyak yang menipu dia, tetapi dia gak mundur, dia rela. Itu makanya dia bilang, ada tanda dalam tubuhku. Paling tidak ada tanda dalam lutut kita karena kita suka berdoa. Coba lihat lututnya, ada hitamnya karena berdoa atau gimana, atau mulus sekali. Kali ya. Paling tidak ada tanda kita kerja keras. Mungkinkah kita saudaraku berpeluh ya, karena memikirkan sesuatu tentang anak Tuhan misalnya. Saudara kekasih, banyak orang percaya yang menjauhi penderitaan karena Kristus, hanya mau mencari aman. Karena ingin mencari aman, akhirnya kompromi, mengkompromikan imannya dengan orang-orang dunia. Itu gak ada tanda di dalamnya itu. Orang percaya harus tetap bisa dengan kerelaan dan kebanggaan memiliki tanda milik Kristus. Haleluya. Roma 8:17-18 saya baca. Ini berkata tentang penderitaan yang kita alami karena Kristus. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin saudaraku. Itu yang pertama, tanda, materai, cap, pikul salibmu. Katakan ke kanan saudara, pikul salibmu. Itu cap kita, amin. Kalau waktu Yehezkiel itu bangsa Israel huruf T, tahu bahasa Ibraninya, huruf tanda salib. Sekarang nggak kita tulis tanda T di sini, tapi kita rela memikul salib. Amin. Dan yang terakhir, apa tandanya kelak kalau Dia datang? Dia tahu kita miliknya. Dia maha tahu, tetapi perlu tanda, yaitu iman yang kita miliki.
1 Yohanes 5:4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Iman itu adalah dikaruniakan kepada kita, dianugerahkan Tuhan kepada kita yang percaya. Tapi iman itu bisa mati, atau sebaliknya semakin kuat, tergantung orang yang menerimanya, apakah mau menindakkannya atau tidak. Haleluya. Ada orang banyak beriman katanya, tapi mati imannya. Yang perlu sekarang iman kita itu tidak mati, tapi makin kuat. Katakan, imanku makin kuat. Kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Karena ketika dalam kehidupan Abraham semua berjalan tidak seperti yang ia kehendaki, namun saat firman Tuhan datang kepadanya, Roma 4 ayat 3 berkata begini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Inilah yang perlu. Walau semua hidup kita tidak seperti yang kita inginkan, lalu firman Tuhan datang, kita baca firman, lalu percayalah kita kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu. Haleluya. Bila hari ini kita bersungguh hati, menetapkan hati untuk percaya, seperti kata Paulus dalam Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Itu iman Thomas ya, lihat dulu baru percaya. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau ini kita bersungguh-sungguh hati percaya, maka Tuhan akan menaruhkan tanda dalam hidup kita, agar kita dikenalnya pada saat kedatangannya kelak. Amin. Ayat terakhir kita baca, Lukas 18 ayat 7 dan 8. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Sama-sama 1, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Coba tanya kiri kananmu, masih adanya imanmu? Oh, ada kali bilang. Haleluya. Haleluya. Yang siang malam berseru, ini maksudnya setia. Kalaupun belum dijawab doa, tapi punya iman, pasti datang, pasti ditolong. Haleluya. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong. Dan aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tapi sekiranya pun sudah siang malam berseru, Senin sampai Minggu berseru, belum juga datang, tetaplah beriman. Karena jika Yesus kelak datang, di sini dituliskan, adakah ia mendapati iman di bumi? Jangan mundur imanmu kalau doamu belum dijawab. Kita sudah berseru-seru, Tuhan sembuhkan bangsa kami dari virus COVID ini, tapi belum juga sembuh. Malah di Jakarta katanya gak muat lagi, rumah sakit overload. Jangan mundur iman kita. Tetap percaya Tuhan melepaskan bangsa kita dari wabah ini. Haleluya. Haleluya. Kalaupun ada yang bilang konspirasi lah, ini itulah, bagian kita. Kita milik Tuhan, percaya saja. Buktikan dirimu milik Tuhan. Kalaupun dunia tidak beriman, engkau tetap beriman. Iman adalah tanda materai yang ia berikan bagi orang percaya yang akan dikenalnya waktu kedatangannya. Jangan lepaskan imanmu. Sebab kita adalah milik Tuhan. Mari kita hidup menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki Sang Pemilik kita. Haleluya. Dua ini tadi diingininya. Pikul salibmu, punyai iman sampai Yesus datang. Jangan pernah mundur, amin. Setiap kali kekhawatiran datang, setiap kali ketakutan muncul karena persoalan hidup ini, ingatlah bahwa kita adalah milik Tuhan.
Percayalah, Tuhan menjaga, memelihara miliknya. Mazmur 121 tadi kita deklarasikan, sebagai miliknya, sudah pasti Tuhan merawat kita. Sudah pasti Tuhan memelihara kita. Dia menjaga kita dari hal yang membahayakan kita, termasuk 666 itu. Haleluya. Udah terangkatnya kita nanti. Haleluya. Jangan khawatir, amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.